Baik, kita akan mulai ya. Dimohon untuk mengaktifkan videonya dulu sebentar. Nanti setelah pembahasan, nanti boleh menonaktifkan ya. Karena mungkin juga ada pengaruh sama jaringan. Oke, silahkan dulu diaktifkan videonya semua. Fajar, Silpa, Alpan, Iman, Ardi. Oke, Ardi, suara saya masuk, Ardi? Oke, itu di mute itu suaranya, jadi nggak bisa masuk. Ya, yang lain tolong diaktifkan sebentar dulu ya. Nah, karena ini kan masuk proses perekaman nih. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait beberapa soal PAS. Insya Allah mulai pekan depan tanggal 30 November itu sudah memasuki PAS. Untuk jadwal matematika wajib insya Allah hari Selasa pekan depan, kemudian dilanjutkan matematika minatnya hari Jumat. Ya, kalau nggak salah itu nanti akan di-share lebih lanjut ya sama Miss Citra insya Allah. Nah, jadi saya akan coba beberapa bahas soal dulu sebagai persiapan PAS. Masuk anunya ya, screen-nya. Masuk, Pak. Oke, baik. Nah, kita akan bahas soal polinomial karena materi yang kemarin yang untuk persamaan trigonometri itu sudah ya. Jadi nanti sisanya terkait polinomial untuk PAS kita. Jadi soalnya nanti sebanyak 20 soal pilihan ganda. Oke, jadi kalau ada soal berbentuknya seperti ini, sisa dari pembagian polinomial 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 16 dibagi 2x tambah 1 adalah, nah ini banyak sekali ya caranya. Nah, cara yang mungkin bisa saya lihatkan itu melalui metode pembagian bersusun. Oke, jadi ada di sini namanya metode pembagian bersusun. Ulia, suara saya kedengaran, Ulia? Kedengaran, Pak. Oke, screen-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi ini ada soal ya. Di sini pakai metode bersusun, itu cara pembagian biasa itu. Nah, di sini untuk yang akan kita bagi itu adalah 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x kurang 16 dibagi dengan 2x tambah 1. Oke, kita lihat di sini itu kan 4x pangkat 3 ya. Nah, kemudian untuk yang pembaginya adalah 2x tambah 1. Jadi untuk hasil baginya maka kita isi di sini dengan 2x pangkat 2. Karena nanti kalau dikalikan 2x pangkat 2 dengan 2x hasilnya adalah 4x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikalikan 1. Berarti di sini adalah plus 2x pangkat 2. Kemudian dikurangkan. Kalau dikurangkan negatif 8x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 adalah negatif
10x pangkat 2. Kemudian ini turun plus 3x. Kemudian negatif 10x pangkat 2. Kalau kita bagi dengan 2x, tentu di sini adalah negatif x. Oke. Di sini adalah negatif 5x. Nah, jadi kalau negatif 5x dikalikan 2x, negatif 10x pangkat 2. Kemudian negatif 5x dikali 1 adalah min 5x. Sama, dikurangin lagi. Nanti ini habis. Ini menjadi positif 8x dikurang 16. Gitu. Kemudian, kalau 8x dibagi dengan 2x, berapa itu? Atau 8 bagi 2 berapa? Halo, berapa? 8 bagi 2? 4, Pak. Oke, berarti positif. Tulis di sini positif 4. Jadi 4 kalau dikalikan 2x adalah 8x. 4 dikali positif 1 adalah plus 4. Maka ini dikurangkan. Maka habis lagi 8x-nya, negatif 16 dikurang negatif 4. Berapa? Negatif 12. Negatif 16 dikurang 4. Utang 16, utang lagi 4. Ya, negatif 20. Nah, jadi jawabannya yang A. Ya, negatif 20. Kira-kira ada kendala di sini metode pembagian bersusun? Tidak, Pak, lanjut, Pak. Ya, boleh juga gini ya. Di sini kan 2x tambah 1. Kalau 2x tambah 1 itu nanti disamakan dengan 0. Berarti kalau disamakan dengan 0, x-nya adalah negatif setengah kan? Masukin langsung ke dalam 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 16. Nah, nanti masukin jadi 4 kali negatif setengah pangkat 3 dikurang 8 kali negatif setengah pangkat 2 ditambah, saya lanjutkan di bawahnya ya, 3 kali negatif setengah dikurang 16. Nah, gitu. Nanti dicek jawabannya, itu adalah tentu yang negatif 20 juga. Ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya ganjil gimana, Pak? Ganjil, contohnya gimana ganjil? Soalnya ganjil gitu, Bu. Soalnya ganjil. 4x pangkat 3. Kalau ini kan pecahan ya. X sama dengan negatif setengah. Kalau ganjil yang gimana maksudnya ya, Iman? Misalnya itu kan 4x, Pak, enak dibagi. Misalnya yang 4x-nya itu ganjil. Oh, gitu. Gimana, Pak? Ya. Itu nanti berarti untuk hasil baginya kita sesuaikan, berarti dia bisa jadi nanti dalam bentuk pecahan gitu. Kalau sesama gini kan hasilnya genap ya. Nah, nanti kalau misalkan 2 ternyata di sininya 3, maka pengalinya adalah 3/2. Dikalikan pecahan gitu, Iman. Jadi kalau misalkan 3 ya. 3 dibagi 2. Berarti supaya di sini 3, maka tentu dikalikan 3/2. Kalikan 2 kan 3 tuh. Jadi habis. Oh iya, Pak. Nah, gitu. Oke, kita next dulu ya. Oke, untuk yang soal nomor 2, fx dibagi x tambah 2, sisanya 5. Dan jika fx dibagi x kurang 4,
bersisa 17. Fx dibagi X pangkat 2 dikurang 2X kurang 8 akan bersisa. Oke, jadi ingat itu yang namanya rumus sisa atau Fx sama dengan AX tambah B. Itu rumus sisa. Nah, kalau dia dibagi X tambah 2 itu artinya adalah X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2, substitusikan ke dalam rumus Fx sama dengan AX tambah B. Berarti menjadi min 2A ditambah B sama dengan 5. Kenapa 5? Karena sisanya 5. Kemudian dibagi X dikurang 4 akan bersisa 17. Berarti kalau dia negatif maka di sininya positif di ruas kanannya. X sama dengan 4 berarti menjadi 4A ditambah B sama dengan 17. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau dia metode sisa itu pakai yang rumusnya Fx sama dengan AX tambah B. Kalau dia dibagi X tambah 2, maka X-nya menjadi negatif. Yang di sini positif jadi negatif. Kalau dia di sini min, jadinya positif. Tinggal masukin ke dalam AX tambah B. Maka ketemu persamaannya. Kemudian sama dengan itu, sama dengannya isinya dengan sisa. Nah, dari dua buah persamaan ini, kita bisa eliminasi kan? Atau menghilangkan B-nya. Berarti min 2A dikurang 4A berapa? 2A. Ustaz, negatif. Negatif berapa? 6A. Negatif 6A ya. Kan enggak? Oh iya ya. Kan utang 2, utang lagi 4 kan jadi utang 6. 5 dikurang 17? 15. Negatif 12. Berarti A-nya diperoleh negatif 12 bagi negatif 6 adalah 2. positif 2. 2. Oke. Positif 2. Nah, kita punya A sama dengan 2, maka masukkan ke salah satu persamaan di sini. Boleh yang di atas ini, boleh yang di bawah. Ini persamaan 1, tadi ini persamaan 2. Kita misalkan masukkan ke persamaan yang 1. Jadi min 2 kalikan A-nya adalah 2 ya. Ditambah B sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 5. Ya, 5 ya. Berarti min 4 ditambah B sama dengan 5. B-nya sama dengan 9. 9. Oke. Rumus sisa itu kan Fx sama dengan AX tambah B. Jadi tinggal kita ganti aja A dan B-nya menjadi Fx sama dengan A-nya berapa di situ diperoleh? 2. X-nya tetap ditambah B-nya adalah 9. Nah, ini adalah hasilnya untuk soal nomor 2 itu. Jadi Fx sama dengan 2X tambah 9. Udah kan ini ya? Dulu udah pernah dapat sistem persamaan linear dua variabel di SMP. Nah, ini dipakai lagi di SMA. Yang penting diingat itu Fx sama dengan AX tambah B. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut dulu. Oke, contoh soal yang ketiga. Jika 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 ditambah px ditambah 2. Nah, ini karena ada di situ variabel ya, koefisiennya variabel p, maka kita gunakan metode Horner saja. Jadi kalau metode Horner, ambil koefisiennya masing-masing, ambil 4, ambil negatif 12, ambil positif 13, ambil P, dan ambil konstantanya 2. Tuliskan di bawah 4, negatif 12, 13, P dengan 2. Lalu kita buat begini garisnya. Nah, kemudian ada 2X dikurang 1, itu kita samakan dengan 0. 2X dikurang 1 sama dengan 0.
Maka berapa X-nya? Halo, anak-anak. X-nya berapa? Setengah ya. Berarti di sini X sama dengan setengah. Kemudian kalau cara Horner itu satu-satu. Turun dulu 4. Habis 4 turun dikalikan dengan setengah. Berapa 4 kali setengah? Tunggu aja. 2. 2. Oke. Kemudian letakkan di sebelah atau tepat di bawahnya negatif 12. Baru dijumlahkan. Negatif 12 tambah 2. Negatif 10. Negatif 10. Nah, ini sama diulangin lagi. Negatif 10 kali setengah. 5. Negatif 5. Negatif 5. Kemudian diulangin lagi di jumlah. 13 ditambah negatif 5. Atau Jadi tambah negatif jadi 8. oke, jadi 8. 8 kemudian kalikan setengah lagi 4. 4. Dijumlah menjadi P tambah 4 kan? 4. Kalikan setengah lagi. 4 tambah P per 2 berarti. Iya nggak, Pak? P tambah 4 kalau dikalikan setengah jadinya setengah P tambah 2 kan? 4. Tambah 2. Ya, karena P itu dikali setengah setengah P. 4 dikali setengah adalah 2. Lalu ini kita jumlah. Menjadi setengah P ditambah berapa? 4. Ya, 4. betul. Setengah P sama ditambah 4. Nah, kemudian kalau sisa itu ya harus habis berarti sama dengan 0. Berarti di sini kita punya persamaan. Jadi nanti kalau dia bentuknya ada menggunakan huruf koefisiennya berarti nanti samakan dengan 0. Berarti setengah P sama dengan negatif 4 kan? 4 pindah ke kanan jadi negatif. Positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Berarti P-nya adalah negatif. Negatif berapa? 4. Negatif 2. Ya. Kalau dibagi 8, Pak, 8. ya negatif 8. Dibagi. Kalau dibagi pecahan kan berarti nanti naik tuh 2-nya. Berarti negatif 4 kali 2 negatif 8. Ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga mirip-mirip tadi dengan soal yang pertama, tetapi ini kita harus pecah dulu ya. Jika x kuadrat dikurang 4 merupakan faktor dari polinomial x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 ditambah 2qx dikurang 12, maka nilai p kali q sama dengan, maka ubah x pangkat 2 kurang 4 sama dengan x tambah 2 kali x kurang 2. Berarti nanti kita punya X-nya sama dengan negatif 2, lalu ada X sama dengan positif 2. Ini kita ambil masing-masing koefisiennya. Ini ada 1. Ini 1 ya koefisiennya. Terus ini P, itu 2Q, ini serta negatif 12. Kita tulis di bawah. 1 P, 2Q, negatif 12. Pakai metode Horner buat garis. Yang pertama untuk X sama dengan negatif 2. Ini sama tadi turun 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Jadi di sini P dikurang 2. P dikurang 2 kalikan negatif 2 berarti menjadi min 2P plus 4. Oke, kemudian kita jumlah langsung. Min 2P ditambah 2Q ditambah 4. Kalikan lagi dengan negatif 2. Berarti menjadi 4P min 4Q min 8. Kemudian dijumlahkan. Berapa nih penjumlahannya?
4P. Aduh. Oke, sorry. Berarti 4P dikurang 4Q min 12 ditambah min 8 berapa? 20. Min 20 ya. Ini samakan juga dengan 0. Atau kita bisa langsung sederhanakan ini ya, bagi 4 semua. Maka nanti menjadi 4P dikurang Q min 20 kalau dibagi 4 5. min 5 ya, pindah ke kanan jadi P kurang Q sama dengan 5. Nah, gitu. Berikutnya, itu tadi sudah untuk X sama dengan negatif 2. Sekarang 1P 2Q negatif 12. Kita bagi dengan X sama dengan positif 2 sekarang. Turun lagi nih 1. Kemudian dikali 2, itu 2, ini jadi P tambah 2. P tambah 2 kalikan 2 adalah 2P tambah 4. Berarti ini adalah 2P ditambah 2Q tambah 4. Kalikan 2 lagi, menjadi 4P tambah 4Q ditambah 2 kali 4. 8. Oke. Kita jumlahkan di sini 4P ditambah 4Q min 12 tambah 8. 4. Positif atau negatif? Negatif. Negatif 4 sama dengan 0. Oke. Kita sederhanakan lagi. Bagi berapa ini supaya lebih sederhana? 4. Bagi 4. Oke. Kalau dibagi 4 berarti P tambah Q P sama dengan, kurang kalau kurang pindahin ke kanan jadi positif 1 ya. 1. Oke. Berarti kita punya P kurang Q sama dengan 5. P tambah Q sama dengan 1. Berarti kita bisa eliminasi. Kalau mau mengeliminasi Q diapakan? Q ditambah. Tambah ya, karena kan 1 min 1 positif berarti harus ditambah. Berarti 2P sama dengan 5 tambah 1. 6. Berapa P-nya? 3. Oke, P-nya 3. Masukin lagi ke salah satu persamaan, boleh yang ini, boleh yang di bawahnya. Kalau P kita masukkan ke dalam persamaan 2, berarti 3 tambah Q sama dengan 1. Berapa Q-nya? 4. 2. Negatif 2. Negatif 2. Berarti kalau P kali Q berapa? 3 kali negatif 2. Negatif 6. Berarti negatif 6. Nah, jawabannya yang A lagi. Oke, ini nanti keluar tapi mungkin angkanya yang berbeda. Ada pertanyaan dulu? Yang penting stepnya itu harus benar, langkah-langkah pengerjaannya harus benar ya, tidak keliru karena salah satu dia nanti bakal hasil akhirnya bakal salah. Kita lanjut dulu ya, yang soal kelima. Nah, soal kelima ini adalah bentuk perkalian polinomial. Jadi kalau dia itu bentuk perkalian, maka kita bisa satu-satu. Oke, kebetulan waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Mau habis. Oops. Oke, jadi kalau dia X pangkat 2 tambah X
dikurang 2 kali 2x pangkat 2 dikurang x tambah 3. Nah, maka ini kita satu-satu kalikan ya. X pangkat 2 dulu kalikan dengan 2x pangkat 2, kemudian x pangkat 2 kalikan dengan negatif x pangkat 2 kalikan dengan positif 3. Berarti hasilnya adalah x pangkat 2 kali 2x pangkat 2 adalah 2x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2 kalikan dengan min x adalah min x pangkat 3. X pangkat 2 kalikan 3 plus 3x pangkat 2. Berikutnya lagi, sudah x pangkat 2, sekarang yang x lagi. Kalikan 2x pangkat 2 adalah plus 2x pangkat 3. X kalikan negatif x adalah min x pangkat 2. Kemudian x kalikan positif 3 adalah plus 3x. Nah, berikutnya yang ini terakhir min 2. Kalikan semuanya di sini. Min 2 kali positif 2x pangkat 2 min 4x pangkat 2. Pangkat 2. Min 2 kalikan min x Plus 2x. plus 2x. Min 2 kalikan 3 kurang 6. Oke. Sekarang kita kelompokkan yang pangkatnya sama dulu. X pangkat 4 ada berapa pangkat di sini? 1. 1, berarti tetap dituliskan 2x pangkat 4. Kemudian setelah pangkat 4, pangkat tertinggi adalah pangkat 3 ya. Berarti min x pangkat 3 kita 2x ditambah dengan ini ya, 2x pangkat 3 menjadi ditambah x pangkat 3. Ya. Sekarang yang x pangkat 2 ada berapa di situ? 3. Ya, 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 berapa? 2x. 2x pangkat 2. Kemudian dikurang lagi dengan ini, min 4x pangkat 2. Min 2x pangkat 2. Min 2x pangkat 2 ya. Oke, betul. Kemudian cari lagi yang sejenis yang lain, 3x tambah 2x 5x tambah 5x, sisanya adalah negatif 6. negatif 6. Ada jawabannya? B. Ya B. B atau D? B. B ya, oke. Nah, seperti itu jadi. Oke. Mungkin ini beberapa soal yang bisa saya bahas ya. Nanti akan saya share linknya. Suaranya apa? Suaranya kedengaran aja ya, Ulia ya? Kedengaran, Pak. Oh ya, nanti saya share ya anunya, linknya, insya Allah ini dalam rekaman. Sebelum saya tutup, mungkin bisa diaktifkan dulu videonya kembali. Kita ambil dokumentasi ya. Nah, dokumentasinya karena ini rekaman jadi otomatis langsung. Silakan Perdi, Julpan, bisa diaktifkan dulu. Mana nih Perdi, Julpan, lama nggak terlihat nih. Silpa di pondok kah Silpa? Sudah pulang nggak? Masih di pondok? Sudah di rumah nih. Oh, udah di rumah. Ya, oke. Oke, yang kemarin ikut lomba itu sudah ada hasilnya ya. Nanti tunggu pengumumannya. Ya, alhamdulillah ada yang dapat emas dan ada yang dapat perak. Nggak tahu mapel apa, nanti tunggu pengumumannya. Ardi kemarin ikut guru, yakin juara nggak di? Peringkat 91, Pak. Oh, 91 ya. Ya sudah lumayan ya. Ada 170-an guru kan? Kalau nggak salah masuk guru itu.
Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.